Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pokok pembahasan kita pada bab yang ketiga, mengatur shaf dalam solat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami dan sadari, meluruskan dan merapatkan shaf sebagian dari kesempurnaan solat. Itulah yang pertama harus kita teliti. Pengertiannya, bila shaf tidak lurus atau rapat, maka solat belum sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 1, wasofati sofa, dan demi Tuhan para malaikat yang berbaris-baris. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbihim. Qulna wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim? Qala yutimmuna as-sufufa al-muqaddimata al-muqaddamata wa yatarassuna fi shafi. Tidakkah kalian berbaris seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Kami itu bertanya, bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan barisan di depannya, dan mereka malaikat rapat dalam barisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholati." Luruskan shaf-shaf barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk dari kesempurnaan solat. Anas bin Malik juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholati." Luruskanlah shaf-shaf atau barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk dari mendirikan solat. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis sholati." Luruskanlah shaf-shaf atau barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk dari kesempurnaan solat. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, dampak negatif dari keteledoran mengatur shaf. Dampak negatif tersebut diantaranya, yang pertama, mengakibatkan perselisihan paham. Abu Qasim Al-Jadali meriwayatkan bahwa ia mendengar Nu'man bin Bashir berkata, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhihi faqala, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, wallahi la tuqimunna sufufakum au la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Qala An-Nawawi, tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful qulubi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika akan solat menghadap kepada manusia dengan wajahnya, lalu beliau bersabda, tegakkanlah, rapatkan dan luruskanlah shaf-shaf kalian, hingga beliau mengucapkan 3 kali, demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan menegakkan atau merapatkan dan meluruskan shaf kalian, atau Allah pasti akan membuat hati kalian selalu berselisih. Imam An-Nawawi menafsirkan, ditimpakan atas kalian permusuhan, saling membenci dan berselisih hati. Yang kedua, syaitan memasuki sela-sela shaf untuk mengganggu. Anas bin Malik
meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi, fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khalala saffi ka'annaha al-hadbu." Letakkanlah barisan kalian, salinglah berdekatan, dan luruskanlah leher-leher kalian, tempelkanlah pundak-pundak kalian. Maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syaitan memasuki di antara sela-sela shaf, seperti kambing-kambing kecil yang berwarna hitam. Yang ketiga, cara mengatur shaf. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum mi wara'i dhuhri." Tegakkanlah shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan penjelasan Anas radhiyallahu anhu, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimangkibi sahibi wa qadamahu biqidamihi." Dan adalah masing-masing kami senantiasa menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, dan di telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Nu'man bin Bashir juga berkata, "Ra'aitu ar-rajula yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Diriwayatkan yang lain, Nu'man bin Bashir juga berkata, "Ra'aitu ar-rajula yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi." Aku melihat seseorang yang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, dan lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Cara praktek shaf dilaksanakan dengan cara praktek merapatkan shaf dilaksanakan dengan cara. Yang pertama, menempelkan pundak dengan pundak teman di sebelahnya. Menempelkan lututnya dengan lutut teman di sebelahnya. Yang ketiga, menempelkan mata kaki dan mata kaki di sisi telapak kaki dengan mata kaki dan sisi telapak kaki teman di sebelahnya. Yang keempat, doa setelah masuk saf salat. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, "Anna rajulan jaa'a ila sholati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala hina intaha ila saffi, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin." Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallimu anifan? Qala ana ya Rasulullah. Qala idzan yu'qaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang untuk mengikuti salat. Ketika Rasulullah sedang salat, sudah memasuki salat, maka begitu sampai dalam barisan, lelaki itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik pemberian yang telah Engkau berikan kepada para hamba-Mu yang solih." Kemudian ketika Rasulullah menyelesaikan solatnya, beliau berkata, "Siapakah yang baru saja berdoa itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Jika demikian, kudamu akan disembelih dan engkau akan gugur sebagai syahid di jalan Allah." Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Semoga ada manfaatnya dengan memahami dalam pengaturan shaf dalam solat. Yang mesti kita perhatikan adalah kita harus memahami daripada shaf atau barisan-barisan ketika kita solat.
beserta aturan-aturannya. Yang ketiga, karena manfaat atau fadilahnya sangat besar. Yang keempat, maka kita harus memahami tentang masalah pelaksanaan solat tersebut dengan sebaik mungkin, mulai dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesarnya, contoh seperti mengatur bagaimana posisi saf kita atau barisan kita ketika dalam melaksanakan ibadah solat. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, inilah secara singkat dalam memahami tentang masalah saf dalam melaksanakan ibadah solat. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, baik dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.